Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar geografi ya. Pelajaran sebelum dimulai, sebaiknya kita ucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, minggu kemarin ya kita sudah belajar yang tentang namanya potensi geografis Indonesia. Jadi ternyata letak kodrat Indonesia itu ternyata memiliki namanya keuntungan tersendiri secara tidak langsung. Artinya ya kan, dengan posisi letak Indonesia yang saat ini yang kita rasakan ya, yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan pulau-pulau kecil yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukurin. Kenapa? Karena begitu banyak potensi luar biasa yang terjadi di Indonesia akibat letak geografisnya Indonesia tersebut, astronomisnya dan geologisnya. Nah, apa sih manfaat-manfaat itu semua? Mungkin kemarin di video-video kemarin Bapak sudah jelasin. Nah, kali ini Bapak akan lebih perjelas lagi, perdalam lagi sebenarnya apa yang lebih spesifiknya tentang potensi letak di negara Indonesia ini, gitu kan? Nah, lihat. Nah, di sini di papan tulis ada peta Indonesia ya, yang terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi di sini ya kan ada nih dampak posisi Indonesia secara tidak langsungnya. Ya, seperti kita ketahui itu nanti pengkajian kita ada bagian 3 tahapan. Yang pertama itu adalah dampak astronomis. Ya, dampak astronomis adalah suatu letak Indonesia yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Berapa letak astronomis Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, sampai dengan 95 derajat bujur timur, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Ya, angka-angka ini apa sih manfaatnya? Apa sih maksudnya? Kan seperti itu. Oke, kita bahas. Di sini kan ada yang namanya 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Lihat Indonesia 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan itu berada di sini. Lintang utara ini ya kan bisa saja di bagian utara Indonesia itu nanti ada namanya Pulau Weh. Pulau Weh tahu ya kan, kalau sampean itu pernah ke Sabang, nah itu adalah ibu kota dari Pulau Wehnya. Ya kan, Weh yang menyangkut di Sabang atau Miangas. Ya, Miangas ini di atas Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina. Ya, seperti itu. Dan di sini 11 derajat lintang selatannya ya, ini nanti di Pulau Rote. Bukan roti ya, tapi Rote. Ya kan, Rote berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi letak 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, ya kan? Nah, di sini kan ada lintang. Kalau lintang itu akan berkaitan dengan namanya iklim. Nah, iklim Indonesia apa? Iklim tropis. Berarti dampak secara tidak langsung ya dari atas dan di bawah oleh Indonesia, di mana Indonesia diapit oleh 2 garis ini, ya kan? Nah, ini nanti dianya akan berakibat pada iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia itu seperti kamu ketahui, ya kan? Apa ciri-ciri dari iklim tropis? Ya kan? Yang pertama, ya kan, 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau, ya kan? Di mana ya terjadi setiap 6 bulan sekali. Ya, musim hujan dari Oktober ke April, musim kemarau dari April sampai Oktober. Jadi itu ya pembatasnya. Nah, yang kedua, ya kan, suhunya tinggi. Ya. Nah, seperti kamu ketahui, suhu kita itu tinggi, ya. Iklim kita panas, gitu ya kan. Yang selanjutnya adalah curah hujan, ya. Curah hujannya itu tinggi. Curah hujan tinggi artinya intensitas hujan di Indonesia itu banyak. Kalau banyak berarti tanahnya subur, ya kan? Nah, kalau tanahnya subur berarti jenis tanaman itu banyak yang cocok di Indonesia. Tambah lagi suhu kita yang panas,
itu sangat bagus untuk fotosintesis tanaman. Makanya nggak heran kalau dunia itu salut dengan Indonesia. Ya, iklim Indonesia tropis adalah iklim yang didambakan oleh negara-negara di luar tropis. Jadi selama ini kita selalu beranggapan bahwa yang iklim 4 musim itu adalah iklim yang begitu luar biasa, yang enak, yang ada saljunya gitu kan. Nah ternyata itu tidak. Kenapa? Mereka akan per 3 bulan sekali mereka akan berganti dengan musim. Musim hujan, musim dingin, salju, nanti musim semi, musim gugur gitu kan. Sama musim dingin lagi itu berputar lagi per 3 bulan sekali. Itu ternyata merepotkan. Ya kan, merepotkan karena apa? Mereka harus beradaptasi sendiri terhadap perubahan lingkungan. Kalau di Indonesia ya kita biasa aja, santai aja karena musim panas ya kan, nanti musim penghujan, udah begitu aja Indonesia. Jadi itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negara Indonesia. Seperti itu ya. Tanahnya subur. Nah, seperti itu. Nah, Indonesia kenapa beriklim tropis? Lihat ini garis merah yang membentang antara Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Itu adalah namanya garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa itu adalah garis yang membatasi kutub utara sama kutub selatan. Jadi dia pas berada di tengah. Nah kebetulan Indonesia berada di tengah, maka kita itu iklimnya tropis. Ya kan? Iklim tropis ya, kalau negara yang ingin dilalui garis tropis, maka dia harus punya derajat letak di bumi itu antara 0 sampai dengan 23 derajat LULS. 0 sampai dengan 23 LULS, lintang utara, lintang selatan. Contohnya itu seperti ini. Ya kan? Nah, ini bumi. Sini ya. Ini bumi. Ya kan? Utara, selatan, dan ini adalah khatulistiwa. Ya kan? Kalau khatulistiwa ini 0 sampai dengan 23 derajat LU atau LS. Di sini naik ke atas, dianya itu 23 sampai dengan 40, ya kan? Kalau dia naik ke atas 40 sampai dengan 66, naik ke atas 66 sampai dengan 90. Nah, seperti itu ya. Lebih dari 66 itu kutub. Nah, ternyata Indonesia kenapa iklimnya tropis? Karena kita lihat di sini, kita 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini artinya kita itu di bawah standar mereka 23, ya. Jadi angka 6 sama 11 itu di bawah 23. Di antara 0 sampai 23 berarti Indonesia adalah iklim tropis. Itu adalah salah satu jawaban, ya, letak dari angka 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS. Jadi di situ mengindikasikan bahwa anugerah yang kita dapatkan dari posisi kita, dari letak lintangnya, itu adalah iklim tropis. Iklim tropis sudah banyak keuntungan yang kita dapatin seperti itu. Makanya Indonesia terkenal sebagai negara agraris di dunia seperti itu. Nah Pak, bagaimana dengan yang namanya garis bujur ya? Garis bujur itu yang ini ya. Garis bujur dari 95 sampai dengan 141-nya. Ya, 95 sampai dengan 141 derajat ini akan berdampak pada waktu. Indonesia punya 3 waktu, ya. Kenapa Pak 3 waktu? Sedangkan Cina bisa 5 waktu, Rusia bisa 7 waktu, mungkin ada yang negara yang cuma 1 waktu. Indonesia kenapa sih Pak 3? Alasannya kenapa gitu kan? Kenapa nggak 4 aja? Kenapa nggak 7 aja? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, itu adalah berasal dari letak kita, ya. 141 dikurang 95 sama dengan 46. Ini derajat ya, derajat. Jadi 46 derajat. 46 derajat ini itu adalah jatah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya jatah 46 derajat. Nah, intinya gini, dalam 1 jam itu di bumi berdasarkan satuan internasionalnya adalah 15 derajat. Ya, jadi kita pun punya jatah nih 46 ya Indonesia. Jadi 46 dibagi 15 sama dengan dapat 3. 3 kali 15 adalah 45 kurang 1,0 10. Berarti apa? 3, sekian. Artinya jatah Indonesia itu cuma 3 waktu. Ya kan? 3 waktu dari sini, ya kan?
Nah, bagaimana Pak cara membuktikannya? Kenapa di dunia ini kenapa satu hari 24 jam? Kenapa Pak 1 derajat 1 jam itu kok 15 derajat? Kenapa ya Pak satu hari itu 24 jam? Itu semua ada aturannya, ya kan? Kenapa? Karena gini, bentuk bumi itu adalah bulat, ya, bentuk bumi bulat. Maka ketika dalam matematika sudut bulat itu adalah 360 derajat, ya. Ini 360 derajat, ya kan? Nah, ini anggaplah ini bumi. Dah, bumi. Kota Medan adalah salah satu daerah di permukaan bumi. Medan, ya kan, hari ini pagi, ya kan, akan kembali lagi pagi membutuhkan waktu 24 jam. Artinya satu hari. Dari kita, dari pagi jam 8 kembali lagi ke jam 8 itu butuh waktu 24 jam, ya kan? Maka 360 bumi, ya kan, ini ke titik A berputar, bumi kan berputar nih, berputar kembali lagi ke titik A membutuhkan waktu 24 jam. Maka 360 dibagi 24 sama dengan 15 derajat. Artinya 15 derajat ini itu adalah 1 jam. 1 jam adalah 15 derajat. Itu asal usulnya. Berapa waktu di dunia? Waktu di dunia ada 24, ya, 24. 3 ada di Indonesia, 21 itu ada di luar negeri, ya kan? 3 ada di Indonesia. Bagaimana Pak kok bisa ada 24? Kenapa nggak 27? Kenapa nggak 30 gitu kan? Nah, kita kembali lagi ke buminya tadi. Bentuk bumi itu bulat dengan sudut 360. Kalau bumi ini dibagi 15 per 1 jam, maka dapatnya 24. Maka jadi begini seperti ini, ya kan? 15 dikali 24 sama dengan 360. Nah, artinya 15 derajat ini adalah 1 jamnya, ya kan? 24 ini artinya adalah waktu di bumi, ya kan? Jadi 1 jamnya 15 derajat dikali 24. Kenapa 24 Pak? Karena di bumi ini ada 24 waktu. 15 dikali 24 itu adalah 360. 360 itu adalah bumi, bentuknya bulat. Dari titik A berputar kembali ke titik A, ya kan? Nah, jadi 360 seperti itu. Jadi intinya ya, garis bujur ini berkaitan dengan waktu kita, ya kan? Jadi waktu sangat berpengaruh terhadap perbedaan di Indonesia. Contohnya, Indonesia nanti akan dibagi 3, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur, ya kan? Nah, mereka waktu Indonesia bagian barat itu selisihnya 1 jam dengan waktu Indonesia bagian tengah, dan 2 jam selisihnya terhadap waktu Indonesia timur, ya kan? Contoh, ya kan, kita nonton Naruto, ya kan, di Medan jam 8. Orang Papua menonton Naruto mereka jam 9. Ya kan, orang Bali menonton Naruto itu jam 8, ya. Kalau kita di sini jam 7 menonton Narutonya, ya, di Medan jam 7, maka orang Bali, Indonesia bagian tengah, itu dianya menontonnya jam 8. Dan ketika nanti di Papua waktu Indonesia Timur, mereka tuh nontonnya jam 9. Nah, itu adalah bagian di situ, ya. Itu adalah letak astronomisnya. Oke, lanjut, ya. Kita di bagian keduanya, dampak geografis Indonesia. Dampak geografis Indonesia ini diakibatkan, ya, diakibatkan oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, Indonesia, ya kan, ini nanti dibagi menjadi 2. Apa itu 2 benuanya? Asia dan Australia, ya. 2 samudra, apa itu? Pasifik dan Hindia. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah Indonesia berada di jalur silang. Nah, jalur silang perdagangan internasional. Jadi Indonesia ini rame banget, ya. Indonesia ini rame banget pelayaran perdagangan internasional. Kenapa? Karena terdapat namanya pelabuhan-pelabuhan strategis, ya kan? Nah, di sini kita masuk di bagian bawah Samudra Hindia. Samudra Hindia
di sini ada Samudra Pasifik, ya kan? Di sini benua Asia dan di sini benua Australia. Nah, di sini kapal-kapal asing dari Asia, dari atas, contoh dari sini, dari Jepang, Korea masuk ke Indonesia, ya kan? Dari bawah, dari Australia masuk ke Indonesia, ya kan? Dari sini, dari India, dari Arab masuk ke Indonesia, dari sini, dari Amerika, ya kan? Dari Eropa masuk ke Indonesia. Artinya di sini apa? Kita itu dipengaruhi oleh perdagangan internasional yang sangat ramai, pelabuhan-pelabuhan kita. Itu dampak dari geografisnya. Selain itu apa lagi, Pak? Ini akan berakibat pada pergerakan perekonomian karena perdagangan pasti menggerakkan roda perekonomian. Baru ada nanti banyak percampuran budaya, ya kan? Akulturasi dari budaya Eropa, percampuran India, Arab. Makanya kita banyak ya masjid, candi itu adalah dulu adalah perdagangan-perdagangan dari Arab, dari India, dari Persia ataupun dari Eropa yang sering datang ke Indonesia gitu ya. Jadi ada dampaknya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah nanti nampaknya dampak geologis. Geologis ini berdasarkan lempeng bumi. Jadi kita nggak heran ya kalau Indonesia adalah salah satu negara yang sangat luar biasa kalau terkena bencana alam. Artinya kita termasuk langganan juga ya bersama Filipina, bersama Jepang, bersama negara-negara yang lainnya yang memiliki lempeng. Nah, itu sangat luar biasa di Indonesia, ya kan, termasuk di Indonesia. Daerah-daerah mana saja yang sering terkena gempa karena ada lempengnya? Yang pertama, ini adalah jalur lempeng yang di bawah. Ini juga lempeng dan ini juga lempeng, ya kan? Ini jalur geologis. Jadi daerah-daerah yang ada di sini yang terkena lintasi lempeng ini adalah daerah-daerah yang sangat rawan sekali gempa, ya kan? Yang ini juga rawan sekali gempa. Dari gambar ini kita tahu bahwa Kalimantan adalah salah satu pulau yang paling aman dari lempeng, sehingga kalau kalian pingin bobo cantik ataupun nonton TV cantik, pergi ke Kalimantan. Ya, Kalimantan itu aman ya dari gempa karena tidak ada lempeng di sini. Kalaupun ada gempa, itu adalah akibat getaran saja yang terdapat di lempeng-lempeng sini. Tapi kalau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian utara, Papua bagian utara itu sangat rawan sekali gempa. Apalagi lempeng-lempeng yang ada di sini, ya kan? Nah, contohnya apa? Ini Nias, wah ini rawan bahaya ya. Ya, Sibolga rawan, ya kan? Yogyakarta, Padang, ya kan? Manado, sini Papua Barat itu rawan, ya kan? Nah, sangat rawan sekali terkena gempa. Itu negatifnya, ya kan? Nah, di sini ada positif dan ada negatif. Kalau tadi negatif, kita bisa tahu namanya bencana alam, ya kan? Pasti ada dong yang namanya positifnya gitu kan. Nah, positifnya apa? Yang pertama itu adalah banyak barang tambang. Ya, banyak barang tambang akibat namanya lempeng-lempeng ini bergerak. Jadi lempeng ini bergerak ketika menimbulkan bencana, ternyata ada juga manfaatnya, ya kan, seperti banyaknya cekungan-cekungan gas alam, minyak seperti itu ya, emas seperti itu yang ada di bagian lempeng di sini. Nah, Kalimantan ini kenapa dia nggak punya lempeng tapi dia tetap banyak tambangnya gitu kan? Karena ini adalah Kalimantan adalah dataran rendah yang banyaknya endapan-endapan pada zaman dahulu, ya sehingga banyaknya namanya situ kandungan namanya minyak bumi, ya kan, seperti itu. Nah, Bapak kira itu adalah posisi Indonesia secara tidak langsung, itu positifnya seperti itu dan ada juga negatifnya seperti itu ya. Dari ada dampak astronomis, ada dampak geografisnya, baru ada dampak geologisnya. Jadi itu semua ya, itu ternyata wajib kita syukurin. Kenapa? Ternyata banyak manfaat secara tidak langsung terhadap letak posisi Indonesia. Demikianlah anak-anak, hari ini konten pembelajaran kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian dan mencintai Indonesia lebih cinta lagi gitu kan. Karena Indonesia itu nggak hanya kaya secara indah secara alam, tetapi kaya juga, ya kan? Dari letaknya saja kita sudah diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wajib mensyukuri bahwa negara Indonesia ini begitu luar biasa. Oke, Bapak sudahi dengan wabil topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.